Selamat kepada kawan-kawan culture kita yang kemarin Jumat Sabtu Minggu merayakan Pesta Pora ya. Selamat juga kepada Kiki Aulia Ucup, fans Liverpool yang kalau saya ketemu manggilnya Ucup Kerik. Tapi selamat juga buat Firzi Idris karena timnya juga Pesta Pora di Sheffield dengan skor 8-0. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome back to Box Football Show. Ini adalah jersey yang terbantai. I'm back bitches. Bitches tuh pantai-pantai. Pantai. Makanya gue gersang banget. Oh maksudnya kembali ke pantai Pak Kembali Tio? ke pantai. Itu makanya kemarin ada ini ya. Ada foto di mana ada notes yang bertuliskan Good boys, only good boys Only support good boys. Arsenal. Jadi itu kemarin saya habis tugas ya, terus tugas negara, habis itu ternyata bisa extend nih ke Gili. Oke. Malam pertama, gaspol, ya Gaspol. kan. Ada satu tempat namanya The Jungle. Oh. Kelakuannya juga kayak binatang. Oh benar. Ya kan? Makanya ada perempuan tiba-tiba kayak only good boys. Nah itu prosesnya sebenarnya gue penasaran loh. Proses sampai ngebuka notes, ya nggak? Iya. Antara dia nulis terus ngomong di notes karena nggak bisa bahasa Indonesia. Lu jangan nanya gue, sejujurnya gue juga gak inget apa-apa Gak ya Jer ya. Tapi jadi, tiba-tiba di kamera roll ada tuh. Ada. Jadi yang gue inget adalah ketika malam itu tuh gue lagi di sana, terus lagi namanya juga di jungle ya, binatang sih ya kan. Yeah. Dan gue baru tahu ternyata kalau di Gili itu setiap hari Jumat tutupnya cepat. Jumat malam lah, jadi jam 12 jam setengah 1 tutup karena menghargai hari Jumat bagi orang Muslim. Oke. Gitu. Jadi pas gue di sana, gue lagi ngeliat ini terus kayak dia ada cowok deketin dia gitu lah, bule gitu kan, deketin. Oh, gue fans Arsenal, gue kayak bukan fans Arsenal gitu. Terus dia ngeluarin notesnya gitu, set only good boys support Arsenal. Wah, langsung gue samper, bener jadi tutup langsung gue foto. Oh, ya, jadi orang lain bukan lu yang deketin ya? Bukan. Karena kan lu MU kayaknya bukan. Gak bisa, soalnya gue MU. Oh lu MU dan lu lokal, bukan selera kita gitu. Iya. Gitu. Ya itu kabar akhir pekan deh ya. Kabar akhir pekan. Enggak midweek ya. Midweek kemarin kan saya berapa episode gak ada ya. Jadi buat kalian yang mencari saya karena MU kalau ada Brighton, enggak, saya gak menghilang. Ada tugas negara. Tugas negara, panggilan ya, panggilan. Ros, gimana akhir pekan Anda? Selain bola. Bahu saya sakit. Ya, nge-gym. Iya. Wah, gak apa-apa, yang penting gerak dulu lagi. Iya, sekarang gerak-gerak kan di era ini. Imun tuh penting kan? Betul. Jadi fokus olahraga ya? Fokus olahraga. Keinginan gue 2003. Oh itu resolusi 2023. Bukan, gue gak tahu, gak percaya resolusi, gue pengen aja. Nanti kita di Surabaya ajak Rossi keliling pagi-pagi jalan kaki ya? Yoi. Cari sarapan. Atau kelantungan di taman gitu kan bisa. Mumpung tuh. Sabtu malam, MU baru main jam 2, ya udah gue malam ke ini kan, ke gym. Ya. Sepi, semangat. Pakai lagu Rocky nggak? Tidak. Jet. Saya kalau di gym seperti psycho, nggak pakai ini. Gitu aja terus. Aneh orang latihan tidak pakai musik tuh sebetulnya. Rossi akan jadi bulky badannya ya kan. Iya. Lu target emang bulky? Kayak ada mata Traore nambah berat badan. Nambah berat badan. Ya, targetnya kayak ada mata Traore. Enggak mau gue anjir. Gedean dong. Gedean. Goretzka. Oke, Dex gimana Dex? Apa kabarnya? Anda sibuk banget nih kayaknya. Jalan-jalan aja sama anak gue. Oh iya. Naik kereta, dia pengen naik kereta. Cuman ke sekitaran Bandung aja, ke Padalarang balik lagi gitu doang. Belum ada kereta cepat ya? Hah? Belum ada kereta cepat. Belum, kereta lebih lambat. Ya. Tapi di Padalarang ada keretanya diem. Ada stasiun kereta cepat dan sempat lewat, emang cepet sih. Iya. Ada ini juga kan kereta cepat baru ya? Apa? Itu kan Indonesia kan. Wush namanya wush. Iya, wush. Ternyata ada singkatannya loh itu. Iya, ada singkatannya. Udah kita gak perlu jelasin, coba cari tahu sendiri aja kalau belum tahu singkatannya. Pokoknya WOOSH kan? Ya. Ada di Instagram Box ID. Ada. Sarjana hukum tuh berarti ya. Hah? SH kan? SH. Siapa sarjana hukum? UOS. SH. Oke, tapi hukum harus ditegakkan. Keadilan harus diperjuangkan. Ini udah mau setahun ya? Udah mau setahun. Gila, udah mau setahun. Hari Minggu ini ya? Hari Minggu. Minggu ini kita akan melakukan suatu kegiatan lah, activity. Oh, weekend ini ya? Iya, tungguin aja pengumumannya. Sekarang lagi dirancang, ada gerakan-gerakan yang sekarang lagi terjadi nih, bikin Pak Dex agak banyak sekali Dex pemikiran nih. Kencang banget uratnya, buset deh. Kalau dia ngomong ntar dulu gitu, selalu dia ntar-ntarin. Gimana banget Dex tuh galak. Iya. Banyak kalau Dex ini gimana? Aduh, ke gue mulu. Ke Waldo gue lempar. Ya. El typo. Oke, tapi terkait soal Kanjuruhan ada update. Ini ya, Persebaya dan Bonek serahkan donasi ke keluarga korban Kanjuruhan. Yeah. Ini juga kemarin kan mereka habis derby Jawa Tim kan? Iya. Tapi tanpa pengawalan ya, maksudnya untuk pertama kali akhirnya. Derbynya damai. Derbynya damai dan Persebaya menang ya? Persebaya menang 3-1. Skornya 3-1. Sempat 3-0 duluan kan? Terus juga Arema datang gak pakai rantis, pakai bis biasa. Jadi ini adalah
sambutan yang positif sih. Emang seharusnya gitu gak sih? Maksudnya kayak di Emang setiap negara tuh harusnya lu ketika lu bermain bola lu ada kenyamanan dan keamanan. Gak cuma dalam pasangan hidup aja yang aman dan nyaman. Tapi sepak bola juga harus aman dan nyaman gak sih? Bener. Maksudnya gak perlu ada kejadian Gak parah dulu ya. Kemarin Lagi tuh tragedi kalau gak salah ada kemanusiaan kejadian untuk ini ya. bisa. Apa official Madrid United ya kena pas lagi media apa. Press cons abis itu afternya ternyata ada apalah semoga gak kejadian lagi lah. Gue taunya ada gas air mata kemarin cuma di Der Klassiker. Tapi di luar lapangan. Itu kan Belanda ya? Belanda. Dan semua orang fans MU bilang harusnya gitu di Old Trafford rusuh aja. Nah, yang menarik juga sosmed ya. Gue tuh kalau ada kejadian yang aneh di maksudnya bukan aneh sih. Maksudnya rusuh gitu atau unik di ranah sepak bola atau lain sebagainya. Komen-komen itu lucu tuh. Oh iya. Karena pas lihat ini kan ada 56 Ajax Feyenoord dihentikan 3-0. permanen bukan sementara karena Flair masuk lapangan. Ada komen tuh di bawahnya. Emang ada prewed? Ya. Tapi memang kalau komentar netizen tuh gak ada yang bisa ngalahin sejarah. Semua konten. Iya. Jadi tadi terkait soal Kanjuruhan Nanti diserahkan oleh Kapolres Malang. Nanti kita juga akan update terus pastinya tentang apa yang akan kita lakukan. Dan udah setahun, ntar lagi loh. Ya, Kita suarakan terus usut tuntas tragedi Kanjuruhan dan kami sebagai media akan melakukan peran kami dengan baik. Dan ingat itu bekerja sama. bukan sebuah angka saja tapi itu nyawa. Yes, itu dia ya. Jadi ingat terus dan ingat juga untuk subscribe Box to Box ya. Betul. Itu dia. Nah, ada kabar Inter Nusantara kan sebenarnya kita udah berakhir nih ya musimnya ya. Ya, juara Paris Saint-Denis tapi Basolsing jadi top skor 20 gol, gak kekejar sama pesaing-pesaingnya. Gue prediksi ke lu gak sih Paris? Hah? Gue sempat prediksi ke lu. Iya. Bener ternyata ya? Paris bener. Oke. Juga- Dan Basolsing jadi Wah ini top pasti score. tinggalnya di SCBD nih. Enggak, ini tinggalnya di Bali. Oh, di Bali? Ada ini, ada Oh, ceritanya. gitu. Tapi Bali sih dari Jambule yo. Iya, dia sering nyewa Belanda, motor. di Pasti Bali. setiap malam ke La Favela. Iya. Agak sorean revolver. Revolver dulu ya habis kan? sunsetan di Alila. Ya kan. Yang gak ada minimum charge-nya. Terus Rossi katanya habis wawancara kapten Inter Nusantara. Wah. Fabio Rossi. Oh itu Fabio Rossi. Beda. Nah, ini Memuji Afif kapten Inter Nusantara, katanya ya gara-gara Afif kita jadi bisa up lagi gitu. Ya Apip Sapi. Respect Apip Sapi. Terus mantap. juga Gila. si Hari Mahendra juga kaptennya bilang juga ya Kanjuruhan harus disuarakan sama kayak kita. Terus Inter Nusantara gembira dia. Ya, Inter Nusantara dan jangan lupa karena Box Box akhirnya akan melakukan tur Nusantara pertama ya. Yoi, Besok ke ke Surabaya hari. Oh iya. Besok kita terbang Selasa, acaranya hari Rabu. Beraksinya hari Rabu ya. Acara Rabu ada 2. Yang pertama tuh mereka kakak-kakak ini akan menjadi narasumber saya. Beserta El Taipo. Betul bahasa El Typo. Persaingan dunia sportcaster di era digital. Wah. Enggak, soalnya El Taipo kan masalahnya kalau nulis. Kalau Betul. ngomong sih aman aja. Betul. Dan malamnya kita akan ada meet and greet, tempatnya menyusul ya. Sebentar itu ada, akan ada ya? Akan ada Akan meet and ada, greet. mantap. Itu El Typo tuh ngomong juga typo. Iya. Possession. Possessioning. Enggak, ini istilah baru. Kita nih Merasuki. umat manusia kita belum sampai ke situ. Peradaban kita belum sampai ke situ. Oke, kita ngomongin bola, Bukan penempatan posisi tapi malah merasuki. Merasuki. Anda ini mau jadi pandit atau Kamu jadi ini ya, Possessioning. apa namanya? Conjuring Possessioning. Universe ya? Kamu Conjuring Universe ya? Atau kamu jangan kayak judul film ya. Kalau Rossi sama Tio bisa terasuki setan merah tapi. terasuki setan merah. Setan merah tuh ini kan ya yang setannya dia apa namanya? Gua ngomongin setan merah, gue pernah jadi kayak temen gue si Mr. Popo yang punya podcast horor ya Horor, di Siwataisi, dia naik haji kan, naik haji nih gue bilang, Po boleh doain gak? Doain apa? Doain lu? Enggak Ini haji beneran. Haji beneran kan? Bukan ke klub favoritnya ya? Bukan, dia naik haji beneran, dia ke Mekah ya kan, beneran dia ke sana terus gue bilang, Po boleh, ini lu mau nitip doa apa yuk? Doa gue pertama bukan sehat nyokap gue ini, tapi bisa doain MU juara gak? Kata dia, ya susah yuk, masa setan gue doain. Ya bagus. Iya makanya gak tercapai juga. Gak bisa. Mentok gitu, mau masuk Medina juga gak bisa, Mekah ke atas lagi. Tapi perlu digaris bawahi bahwa doa itu gak langsung terkabul. Bisa aja 10 tahun lagi. Oh iya bisa. Salahnya gue bilang, Po boleh doain MU juara Liga Inggris gak? Nah gak spesifik tahun Oh berapa. iya benar, kata doa harus spesifik. Dan jawaban doa kan ada 3. Yes, no, sama wait. Ya, mungkin wait. Enggak. Wait, No nggak tahu. tuh enggak. Yes, wait, sama letter. Letternya kayak gak tahu kapan. Ya, itu dia. Sama aja sih. Nah, oke kita bahas sepak bola ya. Ini ada pertandingan North London Derby yang di Emirates tapi tidak bisa ditaklukkan nih Spurs. Rasanya kayak kalah. Tapi gue lihat sih
lemes banget nih mainnya. Enak gak jadi rasanya? Kalau gue nanya sama lu sebagai fans Arsenal, akhirnya merasakan hal itu menyenangkan gak? Apa? Laga? Kayak lu harusnya bisa menang, tapi ternyata kalah. Itu yang kalian itu merasakan yang terus saya ya? rasakan sama Rossi setiap pekan. Tapi kalau main kayak kemarin sih ya, kalau gak ada 100 save-nya Raya itu, malah bisa kalah menurut Tapi aku. di luar dari itu ya, maksudnya Arsenal golnya Bukayo Saka blunder kan? Apa deflect bukan blunder, Yang mana? Romero. Romero ya kan. Terus yang kedua itu kan penalti. Ya kan kita nggak usah bahas namanya kapasitas atau kualitas VAR-nya Liga Inggris karena beda. Tapi itu handsball. Iya handsball ya. Garnacho juga handsball. Nggak, menurut gue itu handsball juga. Gue setuju ya. Kalau Tapi- yang waktu itu gue nge-tweet juga waktu MU lawan Spurs, yang itu handsball. Iya tapi harusnya. ya udah itu kan emang Gue suka juga lucu kesel aja kan, jujur emang suka lucu. sama Jadi wasitnya, kayak iya. tapi kalau dilihat dari pertandingan golnya Spurs tuh kelas. Gila. Oh secara proses Secara gol. prosesnya dan Oke. dibalasnya cepet loh. Ya, Entah dua-duanya kenapa. cepat. Karena gini, karena ketika lo bermain di sepak bola level tinggi, momentum tuh penting banget. Ketika lo ada momentum diambil, lo akhirnya saat itu sebenarnya pas ketika Arsenal nyetak gol, momentum di Arsenal. Tapi entah kenapa Spurs dengan momentum yang harus ada di Arsenal, dia bisa mengambil alih dengan kelalaian pemain Arsenal. Itu aneh banget sih. Jorginho. Sebuah kesalahan dan kalau lu gua nanya lo, Jorginho sering melakukan kesalahan kan? Ya tapi kan dia sebenarnya press resistant harusnya ya. Dia tuh yang ngebuat Italia nggak lolos Piala Dunia. Iya, itu kan penalti. Itu momentum. Tapi kan kita Kenapa? tidak boleh melupakan bagaimana dia bisa mengambil alih kontrol di tengah. Ya, tapi masalahnya laga kemarin menurut gua membuat Arsenal rindu Thomas Partey. Oh iya. Maksudnya butuh kontrol di situ. No Declan Thomas, Rice no cedera ya? Partey. Hah? Declan Rice cedera ya? Nah, Dia itu juga. di awal laga Itu juga. babak pertama 6 bulan gua ya lihat- katanya. Jangan dong, yo. Belum. Masih Yo, deses, masih sangat- deses. sangat Arsenal Masih sekali ya. deses. Sangat Jangan, Arsenal sekali ya. Timber hilang, Partey hilang. Kan sebelumnya kan kayaknya lini tengahnya stabil kan. Si Spurs juga susah kan nembus dari lini tengah. Tapi sejak gak ada Declan Rice gue lihat, apalagi sejak Fabio Vieira juga dikeluarin diganti Kai Havertz ya masuknya. Itu Spurs lini tengahnya langsung bebas gitu main di sana gitu. Kayak gue ngeliat wah ini Arsenal nih bakal rindu sama Declan Rice. Semoga gak panjang sih cederanya. Soalnya bakal panik banget kan. Sama gue ngeliat juga di gol keduanya itu ya kan orang pada nyalain Jorginho kan ya. Yang menurut gue ya Siapa yang sebenarnya Jorginho? Banyak itu. banyak banget sosmed ya. semuanya. Gue Secara sih kasat mata orang pasti secara gak sadar orang pasti nyalain Jorginho karena yang terlihat dari mereka Jorginho kan. Blunder tapi dia gitu ya. sebenarnya sebelum ini tuh Jorginho tadi juga lo udah bilang press resistance iya. Itu tuh menurut gua satu momen yang buruk aja sih buat Jorginho. Iya. Bukan karakter dia kayak gitu. Gak bisa dijudge kualitas jadi begitu Iya. gitu Dan maksud gua. momentumnya akhirnya diambil kan dan setelah itu kan akhirnya pertandingannya ya gue nggak tahu karena abis itu gue masih nonton Brighton kan. Iya, nah Rossi udah memijit-mijit nih, seperti ingin berkomentar nih. Gimana Rossi melihat North London Derby kemarin? Ya, kesimpulannya sih itu winnable match ya buat Arsenal gitu. Harusnya. Harusnya gitu. Ya, harusnya. Karena kalau gue lihat emang secara kontrol, secara possession itu semuanya benar possession nih Waldo ya. Baru penguasaan bola tuh. Jadi itu udah unggul semuanya gitu kan. Dan gue ngeliatnya sih sebetulnya ada bahasa yang bagus yang digunakan sama di Athletic, counter punch gitu. Dengan counter punch itu gue mendapat kesan bahwa kayak Tottenham Hotspur nih, mereka kayak petinju dipojokin ke sudut ring, dipukulin. Tapi dia sebenarnya sengaja. Gue tinggal nunggu kesempatan gue bisa mukul lo dan gue bakal kenain muka lo gitu. Sebenarnya kayak gitu dan itu kelihatan. Jadi ketika gol pertama itu kan sebenarnya gol-gol yang sangat-sangat sloppy ya. Yeah. Buat Arsenal untuk kebobolan. Lu bagaimana ceritanya menghalau bola dengan begitu dengan sangat tidak firm lah ya katakanlah kayak gitu. Bola keluar yang nunggu adalah dua pemain Spurs dan cuma ada satu Bukayo Saka yang cover gitu kan. Akhirnya bola jatuh kemudian ke Maddison dengan ruang yang begitu banyak gitu untuk dia eksplorasi dan kemudian dia cutback gitu kan. Yang kedua kayak tadi dibilang sama Dex bahwa Jorginho yang harusnya press resistance malah nggak dapet dan itu langsung lu lihat itu kayak arus gitu ya langsung grrrr, naik langsung semuanya tiga-tiganya itu pendukung Spurs gitu kan pemain Spurs bola ke kiri terus kemudian diumpan ke kanan ke Son dan finishingnya sangat-sangat splendid kalau gue bilang ya halus banget finishingnya Son di situ. Madison ada Son di dalam Madison gitu. Dua Son ini memang sangat-sangat ini. Sangat-sangat jadi penentunya Spurs dan gue pikir kayaknya Son tuh bakal kayak
Kyogo Furuhashi-nya si Celtic ya, zaman di Ange Postecoglou dulu dan yang ngandelin kecepatan banget kan ya. Iya, dan dia sangat-sangat determinan, dan pressingnya bagus gitu ya, dan kemudian dia juga dinamis dan bisa mencetak gol juga. Gue pikir mungkin musim ini selain Haaland sama Nunes, yang pada akhirnya musim kemarin kita nungguin Haaland sama Nunes jadi bersaing sama jadi top scorer. Bisa jadi Haaland sama Nunes, tapi orang ketiga mungkin itu Son. Gitu. Karena setelah Harry Kane gak ada kan Spurs bisa menjadi sosok kan. Sosoknya adalah Son Heung-min. Gimana musim lalu sebenarnya bukan musim yang mengesankan bagi Son kan. Iya. Sebenarnya ada Son lain. Apa? Richarlison. Nah tapi kan kalau itu kan kurang. Itu aja udah ngambek sama Antonio. Michael Antonio diceng-cengin kan. Ada 3 Son ya di Spurs. Gila. Maksud banyak gua, banget anak-anak. Maksud gue dengan tidak adanya Harry Kane, kayaknya si Ainge tuh udah tahu gimana cara memaksimalkan seorang pemain Asia ya. Karena dia kan Yokohama Marinos, di Celtic juga ada pemain Asia di bawah. Tapi maksud gue dengan formasi ini Son jadi lebih bebas, lebih ngalir. Apalagi semoga Maddison cedera gak panjang, karena Maddison tuh jadi salah satu pemain kunci dari si Spurs yang bisa nge-unlock potensial dari seorang Son. Gitu. Harry Kane kan kombinasinya, tapi Harry Kane yang akhirnya jadi juru gedor, tapi dengan Kane gak ada, Son yang akhirnya bisa maju untuk menjadi goal getternya Spurs di musim ini bersama Maddison yang akan mensuplai bola gitu. Gue sebenarnya ngeliatnya kayak kalau ngeliat Son sama Maddison itu kayak beneran instill dari gaya mainnya Postecoglou gitu, yang mana lu dynamic tapi lu juga punya intensity gitu. Nah sebenarnya ketika kemarin lawan Arsenal itu tuh awal-awal lu lihat, wah gila, Saka tuh dibiarin bebas kayak gitu ketika mereka kan mainnya narrow ya. Si backline-nya Spurs lu bisa lihat di banyak sequence itu anjing itu narrow banget, sementara pinggirannya itu sisi lapangan itu flank, itu enggak kosong sama sekali, maka kemudian Saka berulang kali bisa nge-exploit, dan menurut gue itu kesalahan cara main Spurs, karena ngebiarin Saka punya ruang sebanyak itu ya bahaya banget sebetulnya gitu. Cuman again tadi ada gue bilang counter punch, dan gue baca beberapa review gitu termasuk di Athletic, dan mereka bilangnya itu juga sama. Spurs dapat momentum ketika Arsenal kayak ngelus gasnya gitu loh. Jadi pedal gasnya itu beneran gak ditekan terus. Jadi beneran di loss sama mereka, dan ketika itu Spurs langsung ngehantem gitu. Jadi ya menurut gue itu sebenarnya winnable match buat Arsenal, dan gue bisa mengerti kalau misalkan ada pendukung Arsenal kok gak menang ya gitu. Karena ya emang saat 2 gol itu menurut gue kebobolan yang sangat-sangat sloppy gitu. Dan ya tadi benar menurut gue ketiadaan Declan Rice yang, tapi Declan Rice diganti Jorginho itu natural sebenarnya, karena siapa lagi yang bisa ngatur dari kedalaman gitu kan. Diganti Kai Havertz itu. Nah itu juga jadi deadlock. Jadi sebenarnya masuknya Jorginho itu sebenarnya natural aja gitu. Cuman ya itu tadi yang pilihan soal Kai Havertz itu yang agak dipertanyakan. Nah justru gitu. yang dipertanyakan juga sebenarnya ya ini sebagian fans yang sebel sih. Soal Nketiah 90 menit. Jadi maksudnya orang mikir harusnya Havertz aja. Ya sebenarnya kalau yang Nketiah golin anyway nggak ada tuh narasi kayak gitu kan. Dan kalau dibilang gantinya Havertz, opsi yang ada siapa berarti harusnya? Nelson atau Smith Rowe? Lini tengah lagi yang bisa nge-keep di tengah nggak ada sih dari. Ya paling kalau mau taruh back di situ, Ben White mungkin bisa ditaruh di situ, dimajuin back kanannya baru siapa gitu. Nah itu ntar mungkin ada kayak aduh ntar aku dibilang overthinking lagi gitu. Oh jadi Ben White, Tomiyasu ngisi posisinya gitu. Lo harus menjaga compactness di lini tengah, itu aja sih menurut gua kunci pertandingan lawan Spurs kemarin tuh, kenapa mereka bisa ditembus tuh gara-gara itu. Compactnessnya nggak dijaga. Ketika itu nggak dijaga, harapannya kan dengan ada Kai Havertz penyerangannya lebih cair. Ternyata itu nggak terjadi juga. Ya Nelson sama Smith Rowe akhirnya masuk juga anyway kan. Tapi emang agak terlambat gitu, bisa dibilang ya udah berjalan gitu. Dan selain itu juga ada komentar ya dari Coach Justin yang nonton langsung 2 golnya dari pemain badminton. Respect Coach. Mantap. Bayar mahal-mahal nonton pemain yang kata-katain ya, diledekin bisa golin. Tapi komentarnya adalah kalau masih ada yang ngarep Arsenal juara di bawah Arteta, ya siapin tempat Dego aja. #Arteta out. Masih konsisten Coach untuk bilang Arteta out. Ya tapi mungkin dia emosi juga kali, maksudnya dan harga tiketnya gak murah lagi di sana, gila. Mahal. Untuk dapat posisi itu ya Coach Justin selalu jujur ya. Walaupun mungkin hatersnya banyak, tapi dia tetap coach kesayangan kita ya. Ya gue sih merasa, ini gue dulu ya. Gue sih merasa kemampuan terbaiknya Arteta bukan in game adjustment sih. Tapi dia player development, terus juga man management gitu-gitu loh. Si asistennya siapa sih? Jadi asistennya Steven Berg tuh salah satunya. Oh iya. Mantan asistennya Van Gaal di Belanda sama United. Jadi sebenarnya mungkin gue akan kaget kalau akhirnya misalnya Arsenal jadi juara-juara IPL gitu ya, selain karena Pep pensiun atau udah pindah.
itu bukan di tangan Arteta. Tapi yang ngebawa ke sana, yang bikin pondasinya Arteta. Ada bener ya. Menurut Siapa gue sih. pelatih kalau misalnya Arteta? Kan nggak tahu, kan gue nggak tahu itu kan masa depan. Kan gini nih, kan kemarin kan kalau fans MU kan MU kalah kan, tapi senang ya kemarin tuh MU menang sepi ya. Iya. Itu sepi orang-orang yang marah-marah ya. Lawan Burnley clean sheet lagi. Tuh anak clean sheet loh. Pakai baju putih. Udah itu sebelah. Saya gini, Itu ntar, kan kalau ntar. misalkan fans MU kan Ten Hag out mulu ya. Kalau Arsenal misalnya Arteta out, kalau seperti kata Coach Yasin, lu kebayang gak sih siapa yang menggantikan Arteta? Karena kan kalau katakanlah digantinya di akhir musim lah, jadi masih ada persiapan. Siapa menurut lo kira-kira? Enggak, itu kan kalau Arteta out. Kalau gue masih ke Artetain, stay. Enggak, ini kan kalau misalkan, kalau. karena kan kita based on omongannya Coach Yasin di Twitter kan. Gitu. Nah makanya sebenarnya karena Coach Yasin gue rasa perlu nanya. Karena gini, karena ada banyak kritikan ya soal misalnya pelatih out atau soal apa misalnya kalau fans Arsenal kan misalnya beli striker kayak gitu kan. Karena strikernya Nketiah sama Balogun tadinya, Balogun. Oke, beli striker, tapi siapa? Maksudnya siapa nih yang realistis ya? Setelah kita belanja pemain nih, terus di Declan Rice sudah habis banyak juga. Kalau emang butuh striker siapa? Nah emang gue akhirnya sepakat yang dulu Rossi pernah bilang soal Vlahovic. Secara tipe emang lagi dibutuhin nih. Tapi kan waktu itu kalau Rossi bilangnya Giroud gitu kan. tengah musim lalu gue gak setuju. Karena kan tengah musim adaptasi susah, langsung dijudge publik Inggris susah. Tapi kalau untuk musim ini yang kayak Vlahovic gue setuju gitu. Tapi kan banyak orang bilang striker baru, tapi pas gue nanya siapa? Oh iya. Ya, gitu berarti, sama kayak pelatih juga out, tapi orang yang bilang out juga belum tentu bisa ya kan? tahu siapa pelatih. Jadi buat kawan-kawan kalian yang menonton box-box kali ini, ingat kalau pelatih out lu benar-benar pelatih out mah ganti siapa? Karena kan ganti sistem lagi nih. Ini kan lagi dibangun nih si pemain-pemain muda ini gitu. Kalau gua, Kalau mau tuh ya Evan Ferguson itu. Iya, Ya, striker. Nah kalau pelatih striker gitu. Kan tidak semudah itu gak sih Ros? Kalau pelatih ya tidak semudah itu memang. Lu harus ingat bahwa tidak semua pelatih itu Pep Guardiola. Iya. Yang 100 gitu Itu. nilainya gitu enggak gitu. Kadang-kadang ya lu mesti stay yang sama pelatih yang 8 9 kayak Arteta, tapi lu maksimalin di result gitu Iya, kan. Gimana yes. caranya ngedapetin result gitu. Jadi tadi itu tweetnya ini kan kalau gak salah. Lu ngarep kan. Ngarep juara gitu. Oke. Menurut gua gak ada salahnya lu berharap. Iya berharap gak ada Serius. Oke. Lu akan membosankan kalau hidup lo tidak pernah berharap tuh gitu. Yang perlu lo ingat adalah kalau ngarep itu ya lo harus punya modalnya gitu. Katakanlah gue belajar seminggu sebelum ujian, Seninnya ujian, dan gue belajar tiap hari gitu ya. Gue berharap gue dapat nilai 9 wajar dong. Iya. Gitu dong, ya kan? Ya tapi mungkin Coach Jason punya kacamata tersendiri dengan pandangan dia yang udah maksudnya this is enough mungkin. Misalnya juga fan Arsenal juga enough kali. Udahlah kasih waktunya. Ya. Dan Menurut lu harusnya- gimana Dex? Ada komentar? Soal kalau Arteta out. Ya, Ya, soal tweet tadi. Ya gue sih ngelihat ya coach udah bosannya sih dari lama gitu sama Arteta. Cuman gue juga waktu pas nanya ke coach juga dia juga yang pelatih yang di standar dia tuh yang kayak Guardiola. Yang kayak Guardiola sekarang tuh nggak banyak ada dan sih. belum tentu mau juga Bahkan ya. yang on the way kayak Guardiola tuh ya Arteta on the way kayak Guardiola menurut gue. Ten Hag juga. Ya maksudnya nggak banyak dan yang semuanya tuh on the way semua gitu, nggak ada yang Iya, jadi nggak ada solusi kan sebenarnya. Nggak ada. Kalau kita mau teriak out juga nggak ada solusi gitu. Tanah out, mau siapa lagi? Kalau udah Ole out, Rangnick out, nah udah dikasih Ten Hag Semuanya nih. out. Nah abis itu ganti siapa lu? Kalau menurut gue Arteta masih perfect buat Arsenal maksudnya, karena satu Unbeaten masih nggak kalah weh. yang menyajikan cara main Arsenal seperti musim kemarin dan awal musim sekarang ya walaupun Iya. ada kelemahan di apa namanya tadi lu bilang adjustment dalam in game-nya gitu kan. Ya itu dia udah bagus. Dan lu mesti tahu Arteta ini job pertamanya dia jadi pelatih senior. Gitu loh. Itu satu aja gue nggak tahu ya, tapi gue selalu berpendapat bahwa harusnya pelatih itu juga bisa berkembang seperti halnya seorang pemain gitu. Jadi gue masih mengharapkan Arteta mencapai potensinya gitu. Jadi so far menurut gue pilihan terbaik masih Arteta gitu karena modalnya Arsenal itu buat jadi juara tuh udah ada. Setuju. Tinggal gimana maksimalin dan sejauh ini Arteta tuh dapat wadah yang lebih bagus dibandingkan katakanlah Ten Hag di Man United ini. Nah. Masalahnya tuh di mana-mana di sekeliling dia gitu. Iya, ini menarik ya Ten Hag di United juga. Makanya tadi kita lagi ngomongin pelatih. Banyak juga yang bahas soal, kita jangan Ten Hag udah sering kan. Bahas soal Ainge-nya, pelatihnya Spurs karena North London Derby. Ainge sama Ten Hag. Nah ini secara kepelatihan ya. Apakah ini tanda kita ya? Postecoglou itu lebih baik dari Erik Ten Hag sebagai pelatih? Kita nggak ngomongin klubnya. Ya, karena kalau klubnya kan kita nggak bisa dong ngejudge Erik Ten Hag. Gue pun fans Arsenal akan bilang ya MU tuh mau gimana pun banyak pemain nggak bisa main gitu 11 pemain 12 pemain kita nggak bisa bener-bener ngejudge
ini ngaco Ya, emang, gitu. emang Nah, tapi lebih gimana? fisiknya lebih gede dibandingin Ten Iya Hag bener sih, lebih besar. kan? Iya, lebih besar physically ya. Nah, tapi kalau ngomongin apakah lebih bagus apa enggak, lo nggak bisa dalam baru 6 pertandingan ya, maksudnya di Premier League ya. Enggak, kalau secara ini aja, sosok aja, secara sosok dan kapasitas. Itu nggak harus dari nih, gue ngomong dulu. Jadi gue tuh kayak gara-gara tweetnya si Koci itu, gue kan jadi ngeliat tweetnya dia lain yang di atas ya tuh. Iya. Masa lawan tim hahaha aja nggak bisa menang? Ya bener sih. Spurs dibilang tim hahaha gitu kan. Cuman gue kayak apakah ini ada benarnya gitu kan. Oke. Karena menurut gue di pertandingan mungkin itu adalah ekspresi bahwa dia ngerasa bahwa Arsenal harusnya menang. Karena yang bikin itu jadi imbang sebenarnya ada kesalahan Arsenal sendiri. Ya, betul, itu ada setuju. benernya gitu. Menurut gue benar, itu ada benernya bahwa sampai kemudian jadi kesimpulan bahwa masa lawan tim HHI aja gak bisa menang. Cuman kalau dari sudut pandang bahwa apakah Spurs tim HHI dan Ange Postecoglou ini adalah pelatih mediocre, menurut gue enggak. Karena balik lagi, tim gue salah satunya yang gue suka adalah Celtic. Dilatihnya sama Ange Postecoglou gitu. Cara mainnya sama kayak Spurs, pressing, dynamic segala macam, dan lo bisa lihat gimana Celtic di bawah dia gitu loh. Dan jadi gue pikir agak terlalu buru-buru kali ya kalau misalkan bilang tim HHI, karena balik lagi instill sistem ketika dia baru gitu ya, langsung bekerja itu menurut gue salah satu layak dapat kredit tersendiri. Oke. Ya, gitu. buat Ange, Oke, pertanyaan tadi Dex, siapa yang lebih besar? Bukan fisik Secara- tapi secara kepelatihan gitu. Secara umum gue kalau lihat sampai saat ini dari prestasi Ange kan udah juara juga. Gue Ya. lihat Ange Postecoglou justru lebih bagus daripada Erik ten Hag. Publikasinya memang Erik ten Hag seolah-olah. Tranquilo. Kata Mikel Arteta, tranquilo. Kenapa alasannya? Ya dari segi prestasi, dari segi cara main, dari segi adaptasi, Ange Postecoglou udah bisa membuktikan itu sampai sejauh ini. Oke. Kalau gue bisa counter Gimana, Dex, yuk? kalau Ange mungkin ada di posisi Ten Hag dengan semua pemainnya bermasalah, cedera, owner yang kayak tai, ya kan, yang jual juga gak jelas. Gue belum tentu dia bisa bakal sebebas itu sih. Sama kejadiannya paling gampang adalah apple to apple Mauricio Pochettino. Lo ingat kan gue di awal musim preseason bilang Chelsea musim ini gila sih. Yeah. Gue cedera, tapi ternyata sampai sekarang nyetak gol juga kagak, kayak best goal musim ini di klubnya dia under 23 deh. Yeah. Tapi kan kalau lihat lagi balik lagi manajemen dia kan emang ajaib ya. Setelah Abramovich dipaksa keluar, Todd Boehly masuk, manajemennya berantakan dong. Dan kita lihat Ten Hag juga dengan situasi yang sekarang, ketika dia Ajax dia didukung sama Mark Overmars sama Edwin van der Sar kan, dengan dua dukungan yang sokongan yang bagus, lu mendapatkan ide, maksudnya lu bisa memaksimalkan ide kreasi lu. Iya. Ten Hag beberapa kali juga melakukan kesalahan ketika main di Ajax kan, salah strategi lah. Tapi gue nggak yakin kalau misalkan Ten Hag atau Ange sebenarnya kalau gue pribadi gue mesti ngelihat sampai akhir musim sih, karena baru 6 pertandingan plus ada Piala Eropa plus Spurs tuh main di Eropa gak sih? Enggak. Nah, Itu yang bikin dia bisa excel juga. Ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah Ange atau Erik ten Hag. Gue tetap jawab Ange karena yang tadi lo utarakan itu adalah klubnya Man United atau Spurs. Ya, tapi kalau Man United atau Spurs jelas lebih susah di Man United Iya, dengan tapi- segala tapi tekanannya. dengan- Tapi sosok Ange Postecoglou. Kalau lebih sosok bagus gimana yuk? sekarang. Kalau sosok manusia kita lepasin klubnya nih. oke, Kita lepasin klubnya, Ange berdiri dimanapun ngelatih sama Erik ten Hag. gue Ten Hag. Tetap ten Hag. Gue tetap Ten Hag. Oke. Gue nyamber ya. Ya. Kalau menurut gue, lu harus balik ke pertanyaannya dulu. Apa yang membuat Ten Hag dan Postecoglou dibandingkan? Karena ini sama nih kayak kemarin nih pertanyaan ketika gue nggak ada, tapi akhirnya gue nonton episode kalian. Kalian membandingkan Pep Guardiola dan Sir Alex Ferguson. Siapa yang paling punya banyak influence? Tapi tidak mempertanyakan kenapa dua orang ini dibandingkan gitu. Padahal ketika ngomongin influence, Pep Guardiola itu perkara taktik. Ya. Apakah lo bisa ngomong perkara taktik juga soal Sir Alex Ferguson? Enggak dong. Jadi nggak Lo apple to apple nggak menurut apple to lo? apple sebenarnya Oke. perbandingin itu. Karena kan kalau misalkan kayak gitu berarti Sir Alex Ferguson ini bisa diganti sama Carlo Ancelotti yang juara 4 UCL tapi nggak punya spesifik taktik khusus gitu kan. Nah itu kayak gitu. Nah gue akan coba balik ke pertanyaan lagi nih. Kenapa lo ngebandingin Ten Hag sama Postecoglou ya? Yang gue lihat adalah karena mungkin impactnya langsung sama resultnya langsung kelihatan. Postecoglou 6 pertandingan kelihatan Spursnya bagus. Ten Hag hampir ya ini belum 1,5 musim bahkan ya, belum 1,5 musim, tapi musim keduanya dia Man United-nya masih agak goyang nih, masih kelihatan belum stabil. Makanya kemudian orang-orang ngebandingin kan, gila cepetan Postecoglou bikin Spurs stabil segala macam gitu. Nah, dengan ngelihat isu tersebut gitu ya, mau nggak mau emang lo harus ngebandingin klubnya Dex. Oh, gitu. Iya, jadinya lo mau gak mau harus ngebandingin klubnya Karena situasi di klubnya tuh mempengaruhi kinerja setiap pelatih. Karena kemarin gue baru nonton si Daniel Levy habis forum sama fansnya kan. Dia bilang Conte sama Mourinho itu ternyata bukan pelatih yang dia inginkan.
Dia bisa menang dengan bertahan, tapi dia membutuhkan seorang pelatih yang bisa menyerang. Dan ini ya dapatnya Ainge kan, yang bermain fluid, open, nggak tertutup gitu. Kalau gue pikir tadi kan perkara adaptasi ya. Ainge Postecoglou lebih bisa adaptasi. Menurut gue Ten Hag musim kemarin juga adaptasi. Makanya kemudian dengan musim ini musim kemarin tuh dia adaptasi banget. Makanya kemudian pertanyaan musim ini dan yang bikin dia dikritik adalah kalau musim kemarin lebih bisa adaptasi, kenapa ketika lagi banyak cedera ini lu malah nggak bisa adjust gitu. Dan menurut gue itu kritiknya valid gitu. Nah, tapi kalau balik lagi ke isu yang soal perbandingan ini gitu ya, ketika lu bilang karena kan ngeliatnya orang lihat tadi yang kayak gue bilang kan, kok hasilnya lebih cepat ya, mau nggak mau lo harus balik ke arah klubnya masing-masing. Karena buat gue Man United itu kayak ikan busuk dari kepala, tau nggak? Jadi wadahnya itu udah beracun duluan. Ainge Postecoglou masuk ke Man United dengan situasi kayak Ten Hag musim kemarin, gua rasa dia juga bakal kesulitan gitu. Tapi kalau busuk dari kepala ya. Iya. Menarik. Apa kepalanya yang busuk tuh? Karena masalahnya kenapa kalau lihat di lini masa kemarin ketika si Ajax marah-marah itu baru beberapa pertandingan loh. Belum 7 musim kayak MU gak dapat apa-apa. Juara misalnya dari 2013 dan protes dan lain-lain, situasi belakangnya busuk banget. Lo sampai sekarang gimana sih? Ketika lo jadi seorang pelatih, lo nggak tahu owner lo yang baru apakah akan dijual apa enggak. Terus udah keluar tuh Ole kira ngoceh di Atletik kan bilang, gue minta A B C D gak dikasih. Cuma 3 bilang, ya kan. Mourinho dulu juga bilang, Mourinho salah bilang bahwa gue ngebawa United urutan 2 adalah prestasi terbesar gue. Ternyata kan akhirnya terkuak. Emang gini nih, lu pemain lu cedera banyak. Lu untuk nge-hire dokter klub aja juga kagak ada, aja masih interim kalau nggak salah deh. Jadi maksud gue kan kayak ya di belakangnya bener kata Rossi udah busuk dari atas sampai bawah. Dari kepalanya itu manajemen. Jadi kayak maksud gue itu kan yang diungkap sama Ole juga adalah pemain-pemainnya kadang-kadang gak nurut. Berasa paling jago anjing. Berasa paling jago. Sabar, tranquilo. Itu yang diungkap. Jadi menurut gue ketika lu dapet Spurs dan sesuai gitu ya. Wah nih bahan-bahannya sesuai buat nerapin taktik gue dan pemain yang ada ayam. Bahan-bahannya. Ada ayam bukan ikan ya. Terus kemudian gak ada ego gitu kan. Itu membuat kerja lo lebih mudah sebetulnya. Oke, sebelum ngeret lebih jauh nih, coba kita lihat juga ada satu tweet lainnya yang akan kami komentari. Kita lihat dari CEO. Nah, dari Pak CEO. Northern Derby lebih besar daripada Manchester Derby. Oh, tapi London memang lebih besar ya. Secara luas wilayah maksudnya. Tapi kan North London. No. Tapi secara ini dulu sebelum si City akhirnya sebesar sekarang ya. Manchester Derby itu biasa aja kecuali buat orang lokal kan. Ini tapi pasti kan konteksnya sekarang. Oke, jangan kita bertiga. Gue mau denger Dex dulu yang katanya fans Leeds United. Jadi gak ada konflik kepentingan di sini. Bohong. Iya kan? Iya. Kita semua tahu dia asli fans apa selain Leeds. Union Berlin kan. Tapi gimana lo ngelihatnya? Jangan kita dulu, Lo kalau lihat North London Derby dibanding Manchester Derby itu gapnya terlalu jauh kalau buat sekarang, dan buat 3-4 musim ke belakang, 5 musim ke belakang masih. North London Derby gap terjauhnya itu adalah mungkin 2 musim lalu. Bahkan lo kalau bandingin North London Derby sekarang sama yang lalu, setahun yang lalu, itu penguasaan bola lebih banyak Spurs. Sekarang juga lebih banyak Spurs. Yang bedanya di musim ini itu lebih ngelawan Spurs, dan gue ngelihat kalau pertandingan dibandingin kayak gitu, Northern Derby lebih menarik daripada Manchester Derby dari segi pertandingan ya, bukan dari segi fans. Gue fans Arsenal, fans Spurs, gue fans Man United, fans Man City gitu. Itu udah dapat semua racikannya, terus juga pelatihnya juga dapat gitu. Jadi yang menangin Manchester Derby itu cuman fansnya doang menurut gue. Tapi pertandingannya sendiri itu Northern Derby. Karena dari dulu ketika City mesti di bawahnya United, lo kalau inget dulu MU tuh pernah ngeluarin DVD 1001 gol. Lo mau tau City di mockingnya, Jose fans City kan, di mockingnya apa? 1001 throw in terbaik City anjing. Wow. Itu saking setai itu mereka nge-mocking City udah gak ada apa-apa ya. Tapi sekarang dengan mereka United dengan sejujurnya ketinggalan dan lebih panas North London dari dulu ketika gue masih SD sampai sekarang, fans Arsenal yang gue kenal tuh gak pernah mau ngerasa kalah dari Spurs walaupun Spurs lagi sebusuk apapun. Setuju. Tapi kalau mau fair ya, tadi kan ngomongin apple to apple ya. Ini kita ngomongin North London Derby. Sebuah region dibandingkan sekota nih. Apakah karena ya masih tim London banyak soalnya. Lu udah pernah ke Manchester belum? Belum. Kecil banget.
Oke, jadi sama emang gak jauh beda sama si North London itu. Gak bisa dibandingin sama London. London tuh metropolitan. Jadi luas sebenarnya menurut lo apple to apple North London Derby atau Manchester Derby? Itu kalau luas ya. Oh, Kan bicara luas, okay. Bicara luas. Tapi kalau menurut gue ini kan udah menjadi norma di box to box bahwa kalau Rana ngomong A saya harus ngomong B. Jadi saya akan mencoba menawarkan kontra argumen. Tapi jangan khawatir, ini tetap gue akan coba sangat-sangat beralasan gitu. Gini deh Jer, kita harus mengakui bahwa ketika ngomongin Manchester Derby, beberapa musim kebelakangan itu City jauh lebih unggul. Kalau buat gue yang satu sangat perfect, yang satu sangat compang-camping. Baik secara manajemen, bangun skuad, prestasi gitu ya. Menurut gue itu semuanya udah ke City lah. Itu harus diakuin menurut gue gitu. Cuman balik lagi ketika terjadi sebuah Manchester Derby, gue harus memberi kredit kepada Man United, tim gue sendiri, bahwa mereka bagus juga gitu dengan keadaan compang-camping. Bisa menang. Iya, masih bisa menang. Masih bisa dapat result tuh, bayangin dari era Mourinho gitu ya, ngegagalin pekan itu City juara masih bisa menang. Terus kemudian duluan lagi. Tuh, terus kemudian era Ole juga masih bisa menang padahal mainnya jelek banget gitu. Terus kemudian era Ten Hag juga masih bisa menang gitu. Sekarang North London Derby oke lah, yang kemarin tuh emang lu bisa bilang kayak gitu karena ya secara taktikal ya luar biasa banget adu taktiknya antara dua itu ya, makanya kemudian bisa keluar take bahwa North London Derby lebih bagus daripada Manchester Derby, makanya tapi itu bisa gue terima gitu. Cuman sebagus apapun Spurs, mereka sulit dapat result atas Arsenal itu aja gitu. Argumen gue itu aja. So nggak gini, maksud gue gini, jadi gue akan selalu memberikan kredit kepada orang-orang yang mungkin nilainya cuma 7 atau 6. Tapi berani take on orang-orang yang nilainya 9 atau 10 tapi gak inferior. Itu aja. Kalau gue, itu value gue. Kalau lo beda ya gak masalah. Gitu. Tapi itu value yang selalu gue pegang gitu. Jadi meskipun tim gue ada di posisi 20, tim lo posisi 1, yang penting gak inferior. Itu aja. Karena bakal membosankan kalau cuma hidup ini cuma buat orang-orang yang nilainya 9 atau 10 doang. Itu dan aja. setiap derby pasti punya aura masing-masing berbeda sih. Ketika misalnya kata Rossi, MU lagi jelek-jeleknya ketemu City, tiba-tiba bisa menang. Spurs yang orang ayam-ayamin tuh tiba-tiba bisa imbang semalam. Jadi maksud gue semua punya aura yang masing-masing berbeda sih. Iya. Tapi kalau gue tetap North London Derby. Oke. Pendapat orang bisa beda-beda dan juga dengan argumennya pasti. Kalau lu punya pendapat yang juga beda atau sama, bisa tulis di kolom komentar juga ya. Nanti kita ngobrol di situ. Kita berdebat di situ ya. Oke, kita geser sedikit ke tim yang digadang-gadang menjadi sangat kuat di musim ini, tapi ternyata sulit ya Pak Tio ya. Susah nih emang. Agak mengejutkan karena pas dibawain sih bagus-bagus aja ya, tapi entah kenapa mungkin Pati waktu itu bawain Summer League, saya bawain waktu lawan Liverpool. Summer League. Ya kan Summer League, gue pas lawan Liverpool awal musim Gue mungkin Summer League sebenarnya meyakinkan, lebih ya kan? Gak nonton pertandingan ya sih pas. Ini subjeknya disebut dulu dong, tadi belum disebut. Oh iya, Chelsea. Ya takutnya gak tahu ya pasti yang ngomong gitu ya. Nah ini Chelsea kalah lagi lawan Aston Villa. Oke, nggak lagi sih, nggak setiap minggu kalah, tapi 3 pertandingan terakhir nggak bisa cetak gol. Gitu kan? Memang mungkin kalau gol dihukum sama pelatihnya. Karena sebenarnya keberantakannya Chelsea itu sudah terjadi ketika Abramovich dipaksa keluar diganti Todd Boehly sih. Menurut gue dari situ tuh udah mulai tuh lo membeli pemain tanpa pemikiran yang jelas, tanpa lo butuhnya apa dan ABCD, lo ganti pelatih Thomas Tuchel diganti sama Graham Potter, hasilnya juga nggak bagus, akhirnya diganti Frank Lampard ya? Iya, Lampard. Frank Lampard terus diganti sama Pochettino yang pas preseason bagus banget, tapi akhirnya Ungkuku cedera, di mana itu sebenarnya kartu asa dia dan kelakuan para pemainnya di luar lapangan, plus ditambah lagi juga hasilnya juga nggak maksimal semua. Maksudnya kayak apa yang lo harapin sih dengan karena dia bukan Manchester United sih, jadi engagementnya nggak terlalu tinggi ya, karena juga dan paling parah ya mereka tuh nggak main di Eropa ya. Nggak main di Eropa, lu beli pemain segitu banyak, lu jual pemain segitu banyak, lo masa nggak bisa? Lo bisa latihan lebih banyak. Iya, gue tuh kecewa sih karena gue di awal musim gue bilang kan, anjing nih Chelsea presiden jago banget lo mainnya. Satu pertandingan pertama lawan Liverpool deh, lu terhibur nggak dengan dua tim tersebut main di Stamford Bridge? Ya, secara defensif jelas tidak. Ya secara defensif, tapi secara pertandingan maksudnya kayak anjing ini pertandingan menyenangkan. Dan gue berpikir selanjutnya bisa nih siapa di sini yang Fantasy Premier League ketika Ben Chilwell main bagus, beli Ben Chilwell sama Raheem Sterling. Tapi kemarin Sterling di depan gawang bukan dipasing ke kanan, dia tendang sendiri kan. Ya Nico Jackson kan juga lebih banyak kartu kuning dibanding gol ya. Itu kemarin gue ini ngebaca analisisnya Michael Cox di Athletic, dia bilang sebenarnya Chelsea itu nggak krisis karena terlepas dari result sebenarnya ada
part permainan mereka bagus. Cuman agak sial aja Caicedo tiba-tiba kerebut bolanya, kebobolan segala macam. Terus Nico Jackson punya banyak peluang malah nggak jadi gol. Tapi Sterling sial juga panjang Ros. Iya gitu. Cuman maksud gue ya kans itu masih ada lah kalau buat gue ya. Dan kan gue sering baca juga perdebatan antar fans Chelsea gitu. Salah satu yang dulu September kemarin itu mereka permasalahkan adalah nggak ada threat dari sayap kiri gitu. Kenapa Chilwell yang dipasang bukan Mudryk gitu. Tapi pertandingan kemarin Mudryk dipasang susah juga threatnya. Diganti sama Chilwell lagi gitu kan. Jadi bolak-balik lagi kayak gitu juga. Ini mungkin perkara eksekusi juga emang belum ngeblend aja kayak gitu menurut gue. Dan gue pikir Mudryk tuh masih pemain bagus. Dan dugaan gue masih adalah ketika kalau misalkan dia milih Arsenal mungkin dia bisa jadi dapat kelihatan impactnya ketimbang ketika di Chelsea. Walaupun mungkin di Arsenal gak starting jadi ya. karena sistemnya. Aja, gitu. Jadi karena sistemnya menurut lo? Iya menurut gue kayak gitu. Oke, di Arsenal berarti tapi ya. Kalau di Arsenal dia lebih gue yakin kan gini deh. Arsenal main di mana? Kanan? Kiri dong. Kiri udah banyak kan. Tapi, masih ada Martin Trossard, apakah dia masuk situ? Ya, Trossard kan gak akan masuk kalau Mudryk masuk. Kalau Trossard gak bakal masuk kalau jadi Mudryk. Iya. Masih waktu itu bukan sekarang. Iya. Oke. Gue sebagai pemerhati FPL gue ngelihat statistik Chelsea itu gue selalu tergiur karena expected mereka tuh gede, expected goal assist, expected involvement juga gede-gede semua gitu. Jadi gue lihat Chelsea ini cuman tinggal prosesnya udah bagus. Cuman hasilnya aja nih yang belum kelihatan. Soalnya dari pemain-pemainnya tuh ya modalnya udah bagus semua. Nico Jackson nyakin peluang, tapi dia dapat peluang maksudnya di pertandingan. Itu iya. Tapi kan kalau FPL hitungnya gol ya, benar. Oke, kita geser ke City, tapi bukan City-nya, ini ada buku City di sini, ada bukunya Dex, gokil banget nih. Wih, lebih kaya Richard daripada God. Waduh, luar biasa. Hati-hati kena penistaan. David Cohn ini jurnalis khusus finance ya. Iya kan? Dia jurnalis finance kan ya. Judulnya David Cohn tuh bilangin. Hati-hati. Dan dia udah pernah nyelidikin klubnya Dex, Leeds United. ya, dikritik sama pendukungnya Leeds. Gue lupa terus dia pernah nyelidikin siapa lagi ya. Terakhir yang bikin City ini. Ya, ya. Kita bukan bahas City-nya tapi saudaranya ya, masih grupnya banyak saudaranya. Juga. Ya ini salah satunya. Yaitu Girona, di mana Girona ada di papan atas La Liga. Peringkat 2 ya. Diapit Barcelona dan Real Madrid. Madrid kalah ya. Madrid kalah ya. Madrid kalah. Jude Bellingham FC kalah akhirnya. Kalau ngomongin La Liga tuh misalnya Girona atau siapapun yang berada atas setuju juga ntar kebalap kok. Iya, tapi kan kita harus apresiasi dong. Tetap kita apresiasi. Gue mengapresiasi tapi we know the end of the league kayak bakal seperti apa. Barcelona, Real Madrid, Atletico. Jangan ganggu kebahagiaan orang ya. Biarkan. Harapan gue seenggaknya bisa kayak Rayo Vallecano kemarin gitu kan. Udah ada belum sih Girona Indo? Udah belum? Kan Brighton Indo udah ada nih. Meramaikan timeline kita semua kan. Dan ada banter-banter. Ya gue bilang kan maksudnya even mungkin gak nyampe stay di papan atas tapi kan in the mix ya. Main di Eropa. Dan kayak gitu lah. Jadi gue harapnya Girona kayak gitu karena gue kalau ngeliat mainnya cukup proaktif ya. Dia sabar, tim paling sabar. Tim paling sabar. Di antara semua tim di La Liga itu yang paling banyak passes completednya itu Barcelona, Real Madrid, ketiga Girona. Sabar ya. Jumlah golnya sama kayak Barcelona. Iya. Cuman kalah jumlah kebobolan doang, makanya kemudian di posisi kedua. Padahal jumlah menang, jumlah serinya itu sama, sama-sama belum pernah kalah. Iya. Ini kita juga Atletik bilang the most fluid team in Spain. Gitu. Paling cair. Menarik ya. Sabar tapi cair. Nah itu seru ya. Ini juga kan cair. Alhamdulillah. Invoice kayak yang cair. Dan masih ketahan nih. Pelatihnya masih ketahan nih. Michel ya. Michel. Dan ini juga pasti keberhasilan dari cara-cara City karena memang masih satu payung yaitu City Football Group yang memang tadi kan Dex bilang ya ada tim-timnya, ada tersebar. Ada New York City, Montevideo, Torque. Dan most likely bagus-bagus semua ya. Melbourne City juga menguasai Australia kan. Lu tau gak dulu tuh rumornya tuh Jakarta mau diambil juga sama City. Rumornya ya dulu. Sama BSD City. Bukan, itu mah Tangsel itu. Sama Kuningan ya, Kuningan City. Sama Gandaria kecil. Tetap bisa diambil ya Do ya. Buat ini ya Do. Sorry kaget semuanya kan. Itulah secara pengelolaan bisnis oke banget ya. Pakai cara-cara City. Kayak kita pernah bahas bahwa secara model bisnis ini sesuatu yang menarik ya. Karena kan lu bisa jadi tukar ini ya.
tukar knowledge. Talent, ya. Tukar knowledge sebenarnya. Gimana City scouting, gimana City memanage sebuah klub, gimana dia membangun skuad. Jadi gue pikir ketika Girona dapat sebuah skuad yang bagus dari hasil scouting yang bagus juga, ya probably mungkin ada pengaruh dari City Football Group. DNA-nya juga harus dipengaruhi katanya. Dia pengen yang mainnya kayak Guardiola gitu. Makanya di tim-timnya CFG itu kebanyakan permainan itu sama, hampir mirip. Makanya itu juga perpindahan pemain juga terjadi kayak misalkan di sini belum pas, pindahin dulu ke Melbourne, pindahin dulu ke New York City. Bukan cuma sebagai feeder club doang ya, kayak Diberi dulu. menit Kaiser Chief sama ini. Sharing knowledge sebenarnya kalau menurut gue. Jadi lu kayak punya kan kalau misalkan talent pool kan talent poolnya itu kadang-kadang cuma sebuah liga atau akademi atau misalkan feeder club gitu ya. Lah ini lu punya satu jaringan seluruh dunia. Ininya talent poolnya bisa dari situ. Karena kalau misalkan lu di Yokohama Marinos gitu ada yang bagus gitu kan. Gua beli, dia udah paham sistemnya. Kalau buat masuk ke gua, jadi gua adaptasi itu bisa agak sedikit dilewat gitu loh. Yang gue dalam bayangan gue seperti itu kira-kira. Ya itu kira-kira, dan tentang City Football Group akan dibahas secara mendetail lebih dalam lagi di Kantor Press. Jadi pastikan untuk nonton Kantor Press yang tayang di hari Jumat malam di ya. Di Seat Today. Tapi masih next Friday ya, bukan today ya. Iya. Bener Dex. Lanjut Jerry silakan next. Ya itulah City Football Group ya. Kita akan menunggu Senayan Margo untuk bisa bergabung juga dan Kutarok ya. Margo cakep sih Margo. Margo tuh kalau jadi klub boleh lah Margo. Kutarok City dong. Kita Bobby cool. Iya, makanya ada banyak lah, Bekasi juga boleh. Ekarok. Iya, terserah boleh, apalagi ayo. Ya City Car juga boleh. Oke, kita geser ke Serie A. Ada komedi terjadi di mana gue bawa nih sesuai janji gue. Berardi, apakah Anda fans Juventus cukup trauma? Nah ini juga nih logo Sassuolo ya, sebagai kolektor jersey ini agak pahit. Tapi ini kenapa hilang? Setelah gue cari tahu, karena seperti identitas Juve yang hilang. Juventus meletus. Kalau kata Bang Mukti Endut. Emang sedih ya. Tapi yang kita lihat kan Gatti. Enggak, itu Juventus identitasnya enggak hilang. Itu identitasnya Allegri. Wow. Gua tuh gak ngerti kenapa mesti Allegri dipertahanin deh. Gua mahal kan kalau mahal. Ini maksud gua kayak anjing. Enggak, itu safe choice gak sih? Maksudnya Itali pernah juara di dua klub. Ya tapi tim saingan lo yang lain tuh sedang berbenah luar biasa. Mungkin bingung siapa lagi ya gitu. Ancelotti tarik lagi lah. Nah, Brazil. Antonio Conte. Brazil, gak bisa. De Zerbi. Iya, itu kalah sama Sassuolo 4-2 dari tapi 2 Fabianski udah berapa tahun sih di sana masih aja kelakuannya kayak Chesney. gitu. Chesney aja Chesney. Iya, Chesney kemarin blunder tapi bikin save keren banget. Oh iya, Chesney terkadang emang jago tapi suka ya begitu. Iya, Gatti kemarin dia umpan itu match fixing bisa dibilang. Harusnya 3-1 ya. 3-2 ya. 3-2 tuh sempat ada peluang. Terus si Chesney nyepis gitu loh, mantul ke tiang bagus banget. Terus Chesney ngumpan, dia balik badan, nggak bisa press, panik. Balikin. Gue bilang kan, kenapa nggak dibuang? Ya logika aja. Cuma ada yang reply gue, nggak bisa bang posisi badannya, bukan alasan. Tapi ngapain kayak masa lu passing ke gawang? Tapi sebagai fans Juventus, mungkin teman-teman kita fans Juventus kayak anjing kita dulu di liga tuh kayak liga inaugurasi tau gak? Udah masih juara, sekarang tiba-tiba susah banget untuk menang. Iya, karena pada akhirnya Juventus berhenti menjadi Juventus ketika Allegri masuk. Bukan menurut gue bisa dimulai dari bagaimana menyusun skuad. Ketika Juventus mendominasi itu mereka yang building squadnya paling bagus, paling rapi, gitu, paling cocok sama istilahnya La Vecchia Signori ya. La Vecchia Signora. Ya. Nah, kita lihat lady ya. Benar. Hasil lain ngalahin nyonya tua susah ya. Iya, udah tua. Sekarang udah gampang. Dulu kan susah tuh. Sekarang gampang. Oke, Torino lawan AS Roma 1-1. Terus ada hasil juga yang lain, Lazio Monza juga 1-1. Duo Milano clean sheet tapi menang tipis juga. AC Milan lawan Hellas Verona dan juga Inter lawan Empoli 1-0 aja. Napoli kembali imbang lawan Bolonya ya. Ini kita lihat ya. Mungkin apakah karena pelatihnya. Segampang itu. Rudi Garcia tetap dipertanyakan terus nih. Rudi Garcia ya. Karena gue juga yakin bahwa ketika kalau misalnya Spalletti nggak cabut ya, belum tentu juga dia bisa bertahan karena kan ketika dia musim lalu juara, karena Kvara juga hilang, X faktornya juga banyak kan. Iya, Kvaratskhelia juga hilang, maksudnya nggak kelihatan lagi dan Napoli udah 2 kali imbang berarti beruntun. Ini Rudi Garcia aja di Al Nassr gagal juara ya, dia karena Napoli susah. Bundesliga 4-1 Leverkusen menang lawan Heidenheim, Dortmund menang lawan Wolfsburg 1-0, Mönchengladbach 0-1 kalah dari Leipzig. Bayern lawan Bochum, Harry Kane hat-trick. Harry Kane hat-trick 7-0. Dan kita geser ke La Liga.
Alaves kalah sama Athletic Club 0-2. Girona tadi udah menang ya 5-3 lawan Mallorca. Dan Atletico lawan Real Madrid. Waldo aja gak sih biar cepet sini. Cepet biar cepet closing. Waktu. Coba silakan. Coba jelaskan kenapa tim Anda ini. Sini. Nih. Lo coba jelasin Kenapa tim Anda ini. Kenapa tim lo kalah? Jude Bellingham FC. Seperti biasa, right back-nya nggak ada. Right back-nya Vasquez doang, Pak. Makanya 3 gol Atletico tuh sundulan semua loh. Dan dari jalur yang sama. Ini tuh kayak gue kena karma ngatain MU yang kena serang Brighton dari kiri terus. Iya. Itu akhirnya kebobolannya dengan sama. 3 sundulan dan 2 gol dari Alvaro Morata akhirnya berhasil nyetak gol lawan Real Madrid setelah dari kemarin offside mulu. Ini gue koreksi dikit ya. Menurut gue bukan dari sundulan tapi dari crossing dari samping sebenarnya. Nah, Iya. Itu. Jadi lo harus menganalisis pangkalnya. Pangkalnya. Oke, enggak gini Bang. Oke, kalau lu ngomongin tentang crossing, dari crossing 3 crossing itu menurut gua dari sisi defensif Madrid itu udah cukup nge-cover crossing tersebut. Permasalahannya fine, crossing itu sangat bagus. Cuman kalau lu lihat dari 3 gol tersebut, itu Alaba definisi yang harusnya nge-marking Morata. Ini rada mirip dengan skemanya yang Inggris yang Maguire itu. Alaba tuh malah ngelepas gitu. Dan dia malah marah-marah ke Kamavinga gitu. Well di situ kan ada permasalahan dari commanding of course sama struktur defense. Nah, struktur defense ini dari zaman Ancelotti awal ngelatih tuh dibilang iya saya akan memperbaiki defense. Dan pada akhirnya nggak terwujud. Dan emang satu sisi ya center back terbaik Real Madrid saat ini tuh cuman Eder Militao. Cuman dia cedera tuh sampai 6 bulan kok nggak salah. Jadi ya of course ini jadi struggle buat Madrid, Alaba dan juga Rudiger, cuman fair play buat Atletico Madrid. Ya fair play. Determinasi berlari Valverde dan juga Jude Bellingham lari 90 menit, tapi kan yang dicari bukan lari tapi gol, ya. Jadi agak susah juga untuk bisa. Tapi bener, menurut gue possession, agresivitas kemarin tuh Madrid unggul semua. Bagus, menguasai di tengah, tapi kan nggak ada end product. Efisiensinya nggak ada, doang. gitu. Efisiensinya nggak ada. Dan menurut gue nih tadi ngebahas defense ya, sorry nih nambahin dikit. Menurut gue kan nonton Madrid juga ya di La Liga musim ini. Itu sering banget kejadian ketika lo agresif pas lagi di counter balik itu banyak banget ruang kosong di lini belakang lo. Gol pertama lo bisa lihat Morata tuh geraknya diagonal gitu ke belakang back terus kemudian nyundul. Jadi itu salah satu hal bahwa lu nggak bisa ngeliat off the ball. Kedua, yang gol ketiga itu gol ketiga apa gol kedua itu ada gerak dari half space keluar lagi-lagi off the ball nggak ada yang cover gitu terus kemudian crossing. Iya itulah. Itu kejadian. Itu kira-kira Udah. Karena kan Ancelotti Ancelotti juga banyak eksperimen ya. Katanya ada pohon Natal formasi. Anda pikir nih AC Milan 2003. Pohon cemara. Anda pikir Madrid yang sekarang backnya Maldini. Katanya Alaba. Apakah punya kakak Sidorf? Tidak ada ya. Jadi mengutip kata Afif Safi teman saya di podcast sebelah ya. Tegal bebas. Real Madrid kejepit. Sampai ketemu di box to box. Football show.